Vivo V21. Mendengar nama HP ini tentu kalian pasti langsung tahu ya gimana model dari smartphone-nya. Wajar aja sih karena Vivo V series itu tiap launching produknya itu iklannya selalu ada di mana-mana. Namun meski banyak iklan tapi nggak membuat produk Vivo V21 ini nggak menarik loh secara penggunaan. Penasaran kenapa? Oke, mari kita mulai ya. Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget dan ini adalah review Vivo V21. Sebelumnya buat kalian yang baru tahu channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Berita Gadget. Di channel ini kalian bakal dapetin informasi terbaru seputar gadget ya, seperti unboxing dan review kayak video kali ini. Selain itu kita juga bahas kamera smartphone secara mendetail ya. Buat kalian yang cocok dengan tipe konten tersebut, jangan ragu buat klik tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya. Oke, balik ke video utamanya. Siapa sih yang nyangka kalau Vivo V21 ini bawa desain yang menurut saya fresh dan unik banget. Saya tuh nggak ragu buat nobatin HP ini sebagai salah satu HP dengan desain terbaik tahun ini. Warna dan patternnya ini saya suka banget ya, bikin orang langsung notice kalau ini adalah Vivo V21 HP keluaran terbaru. Efek diamond pada bagian belakangnya ini juga nggak flat. Ada kesan kalau kita lihat dari beberapa sisi tuh kayak disusun secara 3D, which is very good. Desain back cover yang bagus ini untungnya juga dilapisi dengan permukaan kaca yang bagus. Vivo itu namain ini adalah AG atau anti glare glass. Kaca yang dipakai di Vivo V21 ini entah versi berapa ya, cuman kacanya ini enak dan nggak ninggalin bekas sidik jari. Buat gripnya juga nyaman dan paling penting adalah HP ini ringan. Gak cuman soal desain, Vivo V series itu juga konsisten soal kualitas layarnya. Vivo V21 ini bawa layar yang sama seperti Vivo V20 dan juga V20 SE, yakni layar beresolusi Full HD Plus AMOLED dengan bentang 6,44 inch. Layar ini menurut saya bagus dan warnanya juga oke banget. Cuman ya di layar ini Vivo kayak terlalu main aman gitu sih. Saya ngarepnya udah ada refresh rate 90Hz di layarnya ini. Sayang harapan ini masih belum dikabulkan oleh Vivo ya. Yang juga mungkin bakal jadi deal breaker di layarnya ini adalah pemilihan water drop dibandingkan dengan punch hole. Sebenarnya ini ada oke dan gak oke-nya sih, tapi ntar kita bahas di belakang pas bahas kamera ya. Buat performa, HP ini udah pakai chipset yang bisa dibilang masih powerful saat ini di harga 4 jutaan, yakni Snapdragon 720G. Saya berharap sih semoga chipset ini jadi yang terakhir ya di Vivo V series kali ini, karena di tahun depan harusnya udah pakai chipset 5G. Buat performanya so far ya aman banget. Buat main game-game kayak PUBG, CODM, Mobile Legends, dan Apex Legends itu masih nyaman banget. Dibuat main Apex Legends itu setengah jam HP-nya nggak panas ya, cuman anget aja dan ini masih normal ya tentunya. Buat daya tahan baterainya karena mungkin lebih sering di rumah, jadi baterainya itu cukup awet buat sehari-hari. Saya pakai sekitar 2 minggu itu biasanya saya bisa dapetin screen on time sekitar 7 jaman lah ya. Kadang sampai 8 jam kalau full di rumah. Dan kalau kita full di luar itu kadang bisa 5 jam 40 menitan atau hampir 6 jam ya. Kondisi ini saya pakai dual SIM dan keduanya ya nyala tentunya. Tapi rata-rata screen on time kalau saya pakai HP ini itu sekitar 6-7 jam. Ketahanan baterainya ini bisa dibilang ya cukup awet buat ukuran baterai 4000 mAh ya. Dan untungnya Vivo V21 ini ngecasnya juga cepet, dimana ngecas dari 15% ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit, which is good. Yang agak underrated dari HP ini tuh ternyata ada di kameranya. Yap, meski nggak bawa OIS seperti versi 5G, hasil dari kamera Vivo V21 ini nggak bisa dianggap sebelah mata. Di bagian belakang ada 64 megapiksel triple kamera dengan konfigurasi 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel wide angle, dan 2 megapiksel makro. Di bagian depan ada kamera yang gede banget ya resolusinya, yakni 44 megapiksel.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, desain water drop ini menurut saya punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah Vivo bisa nempatin kamera dengan sensor yang cukup gede kayak gini. Kalau di model punch hole tentu bakal punya lubang yang cukup gede ya, which is bikin layarnya jadi rada jelek kalau menurut saya. Kekurangannya ya jelas, model water drop ini HP akan kelihatan rada jadul buat model sekarang ya. Mungkin solusinya kalau menurut saya adalah pakai aja sensor yang lebih kecil tapi dengan hasil yang gak jauh beda dengan ini. Saya yakin sih Vivo itu pasti bisa buat mecahin solusi kayak gini. Oke, balik lagi ke kamera belakang. Buat hasil kameranya ini bisa saya katakan bagus. Fotonya itu detail tapi nggak over processing. Dynamic range-nya juga luas dan mode HDR-nya juga oke banget. Soal reproduksi warna juga cukup akurat dan nggak yang terlalu saturated kalau menurut saya. Intinya semuanya itu pas di HP ini. Yang menurut saya kurang itu ada di videonya, utamanya pas low lag ya. Entah kenapa pas di malam hari tuh rada ngeglitch gitu ya hasilnya. Utamanya pas kita pakai mode stabilisasi. Kalau buat kamera depan ya seperti yang kalian tahu pasti bagus. No complaint kalau ini. Selfie pasti detail dan kita juga jadi lebih ganteng dikit ya. Oke, jadi ini adalah sampel video 4K dari Vivo V21 ya. Dan untuk kamera depannya itu udah support 4K. Ini kita rekam dengan resolusi 4K dan kamera depan juga mendukung autofocus. Dan buat backlightnya kayak gini. Ini nggak ada stabilisasi ya, jadi rada goyang. Nah, kalau ini adalah video dengan kamera depan dengan stabilisasinya nyala, dan kalau kita lihat itu agak nge-crop tapi hasilnya itu jadi lebih stabil. Buat hasilnya kita pakai ngevlog kayak gini tuh bisa stabil banget ya, kelihatannya di sini sih lebih stabil dari sebelumnya. Dan kita coba lagi buat lari gimana. Oke, gimana kalau menurut kalian hasil dari kamera depannya ini? Oke, ini adalah sampel video 4K dari Vivo V21 dengan resolusi 4K. Dan buat stabilisasinya itu kayak gini. Ini 4K ya, kita belum ngaktifin stabilisasi. Dan kalau kita pakai jalan kayak gini, kalau kita pakai lari, kita coba. Hasilnya kayak gitu ya. Jadi mungkin agak kurang stabil. Coba kita aktifkan stabilisasinya. Oke, sekarang kita udah aktifin stabilisasinya. Kita coba jalan lagi. Ini jalan pelan ya.
Dan kalau kita lari, kita coba hasilnya kayak gitu. Kita coba sekali lagi di sini. Kalau kita lari, hasilnya kayak gitu. Mungkin agak kurang jelas ya. Buat keperluan multimedia, Vivo V21 ini menurut saya juga punya kekurangan ya, seperti speakernya yang masih single. Ada juga kekurangan lain di sisi software, yakni minusnya software Dolby Atmos di sini. Hal ini bisa jadi kekurangan ya kalau kalian terbiasa pakai smartphone yang punya Dolby Atmos. Buat fitur pendukung lain seperti NFC multifungsi di sini ada kok, jadi nggak usah khawatir ya. Fitur kekinian seperti extended RAM juga udah ada di sini. Buat font touch OS sebelah sini saya juga nggak ada masalah ya. Menurut saya ya smooth-smooth aja, banyak pilihan kustomisasi di layarnya ini dan juga ada mode Always On Display tentunya. Tampilannya itu menurut saya lebih mengarah ke stok Android ya. Paling yang kurang di sini adalah cukup banyaknya bloatware, tapi ya masih oke, bisa di-install. Dan bagusnya lagi di sini tentu jarang iklan ya. Saya bisa menyimpulkan kalau Vivo V21 ini adalah HP yang bagus tapi nggak yang spesial banget. HP ini menurut saya HP paling all-rounded ya dari Vivo. Maksud all-rounded di sini adalah hampir di semua aspek pentingnya itu bagus dan jarang saya nemu hal yang bisa dibilang kurang ya. Kalau kalian bertanya apakah HP ini recommended buat dibeli, jawaban saya tentu sangat recommended banget. Apalagi harganya juga bisa dibilang nggak yang terlalu mahal ya, tapi udah dapetin experience yang enak banget. Oh ya, di Vivo V21 ini juga punya varian storage 256GB yang cocok buat kalian yang mau pakai HP ini buat jangka panjang. Oke, sekian dulu video dari berita gadget kali ini. Di sini ada nggak sih yang pakai Vivo V21? Komen dong gimana experience-nya atau komen aja pendapat kalian tentang HP ini. Sekian dulu video dari berita gadget kali ini. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.